Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Aplikasi Prinsip-Prinsip Bimbingan dalam Pembelajaran Bimbingan Konseling Anak Usia Dini. Poin pertama yaitu pengertian bimbingan konseling anak usia dini. Bimbingan dan konseling itu merupakan bagian penting dari sistem pendidikan sekolah. Lewat bimbingan dan konseling, guru dapat membantu anak kalau anak tersebut punya masalah, bingung, ataupun mereka membutuhkan arahan. Jadi, biar bisa berkembang menjadi lebih baik. Guru juga harus paham tentang dasar-dasar bimbingan dan konseling supaya bisa menangani anak dengan cara yang tepat. Poin kedua yaitu tujuan prinsip bimbingan konseling. Tujuan prinsip bimbingan konseling yaitu biar semua kegiatan bimbingan di sekolah punya arahan yang jelas dalam memberikan layanan bimbingan kepada anak. Prinsipnya yaitu seperti panduan atau aturan yang harus diikuti. Jadi, guru tidak bisa asal-asalan waktu melakukan bimbingan kepada anak. Dengan prinsip ini, guru bisa membantu anak lebih percaya diri, dan anak lebih mengerti dirinya sendiri dan bisa bergaul dengan baik sesama teman-temannya. Fungsi prinsip bimbingan konseling anak usia dini. Yang pertama, fungsi pemahaman. Fungsi ini membantu individu atau siswa memahami diri sendiri, potensi dan permasalahannya. Begitu pula pihak yang memberi bantuan dapat memahami kondisi individu dengan lebih baik. 2. Fungsi pencegahan yang bertujuan mencegah timbulnya atau bertambahnya masalah pada individu, juga membantu individu agar mampu memecahkan masalah dan mendapat dukungan dari lingkungan. 3. Fungsi pengentasan merupakan tahap penyelesaian masalah. Melalui bimbingan dan konseling, individu dibantu hingga terbebas dari permasalahannya seperti orang sakit yang akhirnya sembuh setelah mendapat pengobatan yang tepat. 4. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan berfungsi menjaga dan mengembangkan potensi positif individu melalui kegiatan yang mendukung kenyamanan dan kemajuan belajar. Contohnya, mengatur posisi duduk anak agar lebih nyaman dan kondusif di kelas. Prinsip bimbingan konseling anak usia dini. Yang pertama, pelayanan bimbingan dan konseling harus diberikan kepada semua siswa. Yang kedua, harus ada kriteria untuk mengatur prioritas pelayanan bimbingan dan konseling kepada individu atau siswa. Yang ketiga, program pemberian bimbingan dan konseling harus berpusat pada siswa. Yang keempat, pelayanan dan bimbingan konseling di sekolah harus dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu yang bersangkutan, beragam, dan luas. Yang kelima, keputusan akhir dalam proses bimbingan dan konseling dibentuk oleh siswa sendiri. Yang keenam, siswa yang telah memperoleh bimbingan harus secara berangsur-angsur dapat menolong dirinya sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terdapat 3 faktor yang mempengaruhi keberhasilan bimbingan di PAUD. Yang pertama, ada dukungan dari stakeholder sekolah sarana prasarana. Penelitian pada tingkat anak usia dini mengungkapkan bahwa efektivitas layanan bimbingan dan konseling sangat bergantung pada dukungan menyeluruh dari semua pihak yang terkait, seperti guru, orang tua, dan pihak sekolah, serta tersedianya fasilitas yang cukup. Apabila dukungan dan sarana tersebut tidak mencukupi, maka penerapan bimbingan akan mengalami hambatan. Yang kedua, ada kolaborasi antara guru dan orang tua. Kerjasama yang intensif antara guru dan orang tua dalam proses bimbingan anak usia dini menjadi elemen krusial untuk memastikan layanan dapat berlangsung secara konsisten baik di sekolah maupun di rumah. Dan yang ketiga, ada kompetensi tenaga pendidik. Guru atau pendamping yang memiliki pengetahuan mendalam tentang perkembangan anak usia dini menguasai metode bimbingan yang tepat, serta mampu mengatur layanan dengan baik akan membuat layanan bimbingan lebih efisien. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan peran guru sebagai pembimbing. Peran guru sebagai pembimbing itu terbagi menjadi 3.
Pertama, ada pengamat dan penilai singkat, di mana guru mengidentifikasi kekurangan atau kelemahan siswa dalam mengatur sosial emosionalnya atau perkembangan sosial emosionalnya pada kegiatan sehari-hari. Kemudian yang kedua, ada fasilitator intervensi di kelas, di mana guru melakukan kegiatan atau permainan di mana itu membantu perkembangan emosional anak dan membantu perkembangan sosial anak juga. Kemudian yang ketiga, ada kolaborator dengan orang tua, di mana guru memberi sedikit tips dan memberi sedikit saran kepada orang tua dalam pendidikan yang dilakukan di rumah, dan juga memberi ajuan kepada orang profesional jika diperlukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan hambatan dalam penerapan prinsip bimbingan. Sudah pasti dalam penerapan kita memiliki hambatan dalam penerapan itu. Jadi dia itu terbagi menjadi 3. Pertama, ada keterbatasan pendidikan guru, di mana tidak semua pendidik PAUD itu sudah memiliki atau sudah latihan terkait tentang bimbingan. Kemudian yang kedua, ada keterbatasan waktu dan beban program pembelajaran, di mana adanya penekanan waktu akademik sehingga guru harus memotong kegiatan pembelajaran atau kegiatan dalam bermain untuk melakukan pendekatan sosial atau emosional. Yang kemudian yang ketiga, ada kurangnya partisipasi keluarga, di mana rata-rata prinsip di rumah atau kegiatan di rumah dengan kegiatan di sekolah itu berbeda, sehingga tidak adanya kelarasan dalam perlakuan bimbingan. Kesimpulannya yaitu penerapan prinsip-prinsip bimbingan dalam kegiatan belajar di PAUD sangat berperan penting untuk mengoptimalkan perkembangan anak sesuai tahapan usianya. Guru sangat berperan sebagai pembimbing pada proses belajar yang menyenangkan. Melalui penerapan prinsip bimbingan, pembelajaran menjadi lebih bermakna serta mendukung pertumbuhan sosial, emosional, dan moral anak sejak usia dini. Sekian presentasi kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.